Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuh minna mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ayyuhal asatidzah wal ustadzat rahimakumullah. Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu barokah? Secara bahasa al-barakah hiya an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang ataupun bertambah, hissiyatan kanat au maknawiyah, baik itu secara fisik atau non fisik. Wa thubutul khair al-ilahi, dan tetapnya kebaikan Allah Ta'ala fi syai', pada sesuatu, apakah pada keluarga, pada rizki, atau pada pendapatan, pada jabatan, dan apapun yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Wa dawamuhu, dan konstannya ataupun abadinya sesuatu tersebut pada rizki yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Dan Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan barokah, yang senantiasa memberikan tambahan kebaikan, dilipat gandakan kebaikan kepada kita semuanya, ya. Para asatidzah wa ustadzah sekalian, ada hadis yang diceritakan oleh para a'immatul muhadditsin yang derajatnya ini sahih, ya. Yang salah satunya saya ambil dari Sunan Ibni Majah dalam kitab Takbir Mimpi, takwil atau tafsir tentang mimpi. Saya baca langsung, ya, ke perawi di level sahabat, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Beliau adalah salah satu dari al-asyrah al-mubasyirina bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Beliau menceritakan anna rajulaini min Bali, ada dua orang yang datang ke Madinah dari suku Bali, bukan Bali dan pasar itu, ya, tapi Bali di Saudi sana, utaranya Madinah jauh, ya. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an, keduanya masuk Islam. Asyad, kemudian fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhir. Salah satunya ini memiliki semangat Islam yang lebih bagus daripada yang lainnya. Tidak disebutkan nama masing-masing, ya. Kalau boleh kita sebutkan si A dan si B, ya. Si A ini lebih semangat dalam berislam daripada si B. Kemudian faghaza al-mujtahidu, yang mujtahid ini yang lebih bersungguh-sungguh itu berperang fisabilillah. Kemudian fastushhida, dia mati syahid di medan perang. Sementara si B tidak berperang dan tidak meninggal dunia di medan perang tentunya. Tsumma makatha al-akharu ba'dahu sanatan. Kemudian yang si B ini masih diberikan usia, selisihnya 1 tahun sesudah si A tersebut. Tsumma tufiya, baru si B ini meninggal dunia. Maka disinilah Thalhah ini menceritakan, ya, fara'aitu fil manam, beliau saat itu tertidur dan bermimpi dalam tidurnya, ya,
baina ana inda babil jannah. Saat itu seolah-olah berada di depan pintu surga. Idza ana bihima. Jadi saat di depan pintu surga tersebut, fa kharaja kharijun minal jannah. Ada salah satu yang keluar dari pintu surga tersebut. Kemudian fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Yang diizinkan untuk masuk ke surga lebih dahulu adalah si B tadi, yang meninggalnya lebih lambat 1 tahun daripada si A. Padahal kualitas dan kuantitas dari sisi ijtihadnya, kesungguhannya itu lebih bagus si A, tapi yang dimasukkan lebih dulu ke surga adalah si B. Tsumma kharaja, kemudian keluar lagi yang memanggil tersebut, fa'adzina lilladzi istushhida. Kemudian baru dipanggil si A yang mati syahid tadi. Tsumma raja'a ilayya, kemudian yang memanggil tersebut mendekati kepada Tolhah, faqala, dia mengatakan irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd, belum waktunya kamu masuk ke surga ya, jadi ngantri dulu ya, karena dia masih belum meninggal ya. Nah, fa asbaha Tolhah yuhadditsu bihin nas. Jadi setelah itu Tolhah terbangun dari mimpinya dan menceritakanlah bagaimana kondisi atau apa yang dilihat di dalam mimpinya. Fa'ajibu lidzalik, orang-orang heran dengan mimpinya Tolhah ini. Kenapa si B yang dalam hal kesungguhannya lebih sedikit daripada si A, tetapi lebih dulu masuk surga daripada si A. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haddatsuhul hadits, mereka menceritakan berita tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, dari mana kalian heran terhadap hal itu wahai para sahabat sekalian. Faqulu ya Rasulullah, mereka menjawab, ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan. Si A ini lebih semangat dalam berislam di antara dua orang tersebut, tsummastusyhida, dan dia pun juga mati syahid. Kemudian watakhala hadzal akhir al jannah, sementara yang kedua ini si B tadi itu biasa dan dia masuk surga lebih dahulu qabla, sebelum masuk si A tersebut ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah, bukankah si B ini diberikan usia yang lebih panjang 1 tahun daripada si A? Qalu bala, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, qala wa adraka, qala wa adraka Ramadan. Nah, fasoma ini yang saya kasih ya warna merah ini ya. Wa adraka Ramadan. Si B ini menemukan 1 Ramadan, kemudian dia berpuasa pada bulan itu, wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dan pada waktu 1 tahun itu dia bisa melaksanakan sholat sejumlah sekian banyak rakaat, sekian banyak sujud, yang kalau kita kalkulasi, kalau tahun Hijriah itu 360 hari ya. Kalau misalnya 1 hari saja dia sholat 5 kali atau 5 waktu, maka kali 360 berarti sudah ada selisih 1.800 yang dia dapatkan oleh si B ini dan tidak dia dapatkan oleh si A. Itu kalau di masjid biasa ya, belum lagi kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Yang kalau kita di Masjidil Haram, berapa selisihnya? 1 kali sholat di sana sama dengan 100.000. 100.000. Jadi kalau misalnya kita sholat subuh 1 kali di Masjidil Haram, maka kita butuh waktu untuk sholat subuh di luar Masjidil Haram selama 273 tahunan. Baru 1 kali sholat itu, belum lagi 2 kali ataupun yang lebih ya. Jadi kalau kita punya rezeki, punya kesempatan, monggo kita ke Tanah Suci ya, untuk berangkat umroh, haji, ziarah, supaya kita bisa memperbanyak sholat di 2 masjid ini dan juga di Palestina di Masjidil Aqsa ya.
Jadi itulah, qalu mereka mengatakan betul wa Rasulullah. Qala Rasulullah, maka beliau mengatakan fama bainahuma ab'atu mimma baina sama' wal ardi. Maka selisih antara si B dan si A ini adalah lebih jauh daripada jauhnya langit dan bumi. Masya Allah ya, langit dan bumi digambarkan dalam hadis yang lain adalah butuh waktu 500 tahun perjalanan jaraknya. Artinya si A tadi menunggu di depan pintu surga sebelum masuk, dan si B sudah masuk, itu jaraknya 500 tahun dalam hitungan dunia. Kalau hitungan akhirat berarti setengah hari saja ya, karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi inilah ya, kita alhamdulillah diberikan umur ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi nikmat ini secara umum ada dua, ada usulun ni'am ataupun dasar-dasar kenikmatan, yaitu berupa keimanan, kesehatan, ilmu dan waktu. Yang kita sampaikan tadi adalah tentang masalah usia atau waktu ya, yang diberikan kepada si B 1 tahun lebih panjang usianya daripada si A. Dan dari waktu 1 tahun itulah kita mendapatkan segala macam peluang untuk melakukan kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah orang yang diberikan usia panjang dan bagus amalannya. Nah, jamaah sekalian, Ibnu Qudamah menyampaikan salah satu amal la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li'adhamiha. Ada 3 jenis amalan yang tidak mampu ditimbang karena saking beratnya bobot 3 amal ini. Yang pertama al-afu. Apabila kita memberikan maaf kepada sesama kita. Dasarnya surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan, yang berbuat baik, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah Ta'ala. Tidak ada batasnya. Yang kedua adalah as-sabru. Orang yang bersabar, yang diberikan janji Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang-orang yang sabar ini dengan tanpa perhitungan ya. Dan di dalam proses madrasah Ramadan ini, di antara 3 macam kesabaran itu sudah terpenuhi semua. Ada yang disebut dengan istilah as-sabru 'alal ma'mur. Kesabaran dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan kepada kita. As-sabru 'ala ta'ah, kesabaran untuk melakukan ketaatan. Di Ramadan ini full ketaatan, banyak sekali peluangnya. Kita perlu sabar, tidak boleh mengeluh. Yang kedua adalah as-sabru 'alal mahdhur atau 'anil mahdhur. Kesabaran dalam menjauhi al-mahdhur, yakni al-bal atau al-maksiyah. Kita menjauhi segala macam kemaksiatan. Itu perlu kesabaran. Di Ramadan kita dilatih bukan hanya yang dilarang, yang mubah itu pun juga dilatih untuk kita jauhi pada siang hari. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal maqdur. Kesabaran dalam menghadapi al-bala, musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ya. Rasa lapar, haus itu ya sedikit banyak memberikan latihan kepada kita. Oh ternyata begini orang yang dalam kondisi tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan, itu kondisinya perlu untuk bersabar. Nah itulah pahala kesabaran tidak ada batasnya. Yang ketiga asyam atau as-saum. Ada hadis qudsi yang sangat terkenal, kullu amali ibni adam lau ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia itu miliknya kecuali puasa. Akulah yang memberikan pahala kepada orang yang puasa ini. Ini tafsirnya berbagai macam versi. Salah satunya yang menurut saya paling menarik adalah dari tafsir Sufyan ibn Uyainah yang diceritakan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Sufyan mengatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat masing-masing orang itu menanggung beban amalnya sendiri-sendiri.
setiap kedzaliman yang kita lakukan, dosa yang dilakukan manusia, maka dihapuskan oleh amal kebaikan yang dilakukan di dunia. Kalau amal-amal ataupun dosa-dosanya kedzaliman itu masih tersisa, sementara kebaikannya sudah habis, maka yang tersisa yang dicari sebagai stok cadangan adalah puasa. Pahala puasa ini menjadi stok cadangan. Berapa banyak sisa kedzaliman yang belum di-cover oleh amal kebaikan itu dihapus, dikafarohi oleh pahala daripada puasa, sehingga orang itu dipersilakan masuk ke surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada wa ana ajzi bihi. Kata Allah, akulah yang memberikan pahala kepada orang yang puasa ini. Bukan semata-mata masuk dari pintu, dia tetap masuk ar-royan ya, karena ahlul asyam adalah masuk dari pintu ar-royan. Baik, para asatidzah wal ustadzah rahimakumullah, ini sekedar untuk mengulang kembali ya tentang masalah syumuliyatul ibadah yang harus kita fahami bersama, bahwa ibadah itu kata Ibnu Taimiyah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai. Minal aqwal wal af'al, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, adz-dzahira wal batinah, baik itu secara zahir ataupun batin ya. Itulah makna daripada ibadah yang ghairu mahdhah, karena kita hidup di dunia adalah dalam rangka untuk ibadah. Misi tujuan hidup kita adalah dalam rangka untuk ibadah, baik itu yang mahdhah, yang ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah adalah ibadah khusus, ibadah ritual, hablum minallah. Sedangkan ibadah sosial adalah hablum minan nas, atau ibadah yang ghairu mahdhah. Dan Islam ini tidak membeda-bedakan. Orang yang soleh dalam pandangan Islam bukan hanya yang baik ritualnya, tapi juga baik dari sisi sosialnya. Kalau kita lihat di antara sekian banyak sifat karakter orang-orang bertakwa dalam Al-Quran, banyak sekali, di antaranya Ali Imran 134 ketika sebelumnya menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa itu, diceritakan di 134 ini siapa mereka. Ada 3 karakter di sini, yang 3-tiganya itu ibadah sosial. Alladzina yunfikuna fis-sarra' wadh-dharra, orang-orang yang bertakwa adalah yang mendermakan harta bendanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, ini ibadah sosial. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu untuk menahan emosinya, ini ibadah sosial. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain, ini juga terkait dengan masalah sosial. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketiga-tiganya ini masalah hablum minan nas ya. Kemudian yang berikutnya tentang masalah bertaubat ya. Nah, jemaah sekalian, surga ini memiliki 8 pintu. Kalau neraka 7 ya. Yang 8 pintu surga ini, 4 pertama itu disebutkan di satu hadis, yaitu ada babus sholah, untuk ahlus sholah, pintu sholat untuk orang-orang yang hobi sholat. Kemudian babus sodakoh, untuk orang-orang yang rajin sodakoh, ahlus sodakoh. Yang ketiga babul jihad lil mujahidin, orang-orang yang suka berjihad itu masuk dari pintu jihad. Nah yang keempat ini babur royan li ahli siyam, pintu ar-royan khusus untuk yang hobi puasa ya. Karena puasa wajib, kalau wajib ya harus ya. Ini orang yang hobi puasa adalah dilakukan puasa-puasa sunnah. Nah kemudian yang kelima yaitu babul hajj wal umrah, al hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah itu. Kemudian yang keenam adalah babul aiman, pintu yang sebelah kanan. Ini pintu spesial untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak ada perhitungan lagi ya. Tidak ada pemeriksaan lagi. Yang tadi sudah kita sebutkan, Tolha itu satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab.
Ada juga di hadis yang lain, di antara umat Nabi Muhammad ada 70 alfan bi ghairi hisab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Kata Nabi, la yarkun wa la yastarkun, mereka yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Ya, ruqyah dalam arti yang ruqyah syirkiyah ya, bukan ruqyah yang syar'iyah. Kemudian orang-orang yang memiliki sifat tawakal ya, di samping kelanjutannya wala yatatoyarun, tidak punya tatoyur ya, pesimisme ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, senantiasa bertawakal kepada Allah. Itulah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, itu masuk dari babul aiman. Yang ketujuh, babul kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, yang tadi diceritakan di Ali Imran 134 ya, orang-orang spesial yang bisa menahan amarah, memberikan maaf, itu masuk dari pintu ketujuh. Sedangkan pintu ke-8 ini beda-beda. Apakah untuk orang yang suka berzikir, orang yang ridho, orang yang menuntut ilmu dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat pintu-pintu ini, ya masing-masing itu harus punya andalan ya, amal unggulan. Kita kira-kira punya amal unggulan yang mana? Silakan sesuai dengan passion kita masing-masing. Oh, saya hobi sodako, monggo silahkan, kebetulan kita temanya tentang masalah kepedulian ya. Saya suka untuk memberikan ya semacam ini ya, melakukan sholat ya, hobinya sholat. Di antara para salafus soleh ada yang hobinya sholat, ada yang hobinya puasa, ada yang hobinya untuk silaturahim dan lain-lain. Monggo silahkan ya. Semua ini ada peluang ya. Ada suatu amal yang saat ini ada kelanjutan hadis itu, Abu Bakar itu sudah ada jaminan bisa masuk surga dari pintu yang dia kehendaki dari 8 ini. Dan juga ada amal yang sederhana yang apabila kita lakukan bisa. Apabila kita selesai berwudu, kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Kemudian kita lanjut dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu juga bisa ya. Orang yang rutin mengucapkan kalimat seperti itu setelah wudu, maka dia masuk surga dari 8 pintu yang dia sukai. Kemudian bagi ibu-ibu juga ada peluang, ayyuma mar'atin somat saumaha wa sholat khamsaha, wanita muslimah manapun yang dia puasa Ramadan, dia sholat 5 waktu, kemudian wa hafidhat farja, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka nanti di akhirat akan dipanggil dari 8 pintu surga, dipersilakan untuk masuk dari pintu manapun. Jadi wanita istri solehah itu ya ridhonya itu pada suami ya, sehingga dia bisa masuk ke surga dengan tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengkorelasikan antara kewajiban kepada Allah dan kepada sesama manusia. Di sini ada ibadah, kemudian larangan syirik, kemudian lanjut adalah birrul walidain, serta kepada kerabat dan anak-anak yatim dan yang lainnya. Jadi ada keberlanjutan. Ibadah itu adalah hablum minallah, sementara berbuat baik kepada sesama itu adalah hablum minan nas. Nah, kemudian indikator kebaikan manusia, banyak hadis yang mirip dengan yang seperti ini potongan dari hadis yang cukup panjang, yang biasanya dipotong tema ini yang penting ya, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada sesama manusia. Ada lagi ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi ini kaitannya dengan ibadah sosial, dengan cinta kita, kepedulian kita kepada sama manusia, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mari kita bersama kita investasikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri.
di Al-Isra ayat 7 ini, walaupun ini kaitannya dengan cerita Bani Israel ya, tetapi ini juga khitabnya untuk kita ya. Syar'u man qablana, sebelum diadukan atau dilakukan revisi atau perubahan itu juga masih syar'un lana, berlaku untuk kita, apalagi hal-hal yang kaitannya dengan masalah normatif, masalah akhlak ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Ketika kita melakukan segala macam kebaikan orang lain, maka itu investasi untuk kita sendiri. Apakah balasannya itu langsung besok, lusa, ataupun hari-hari ya hitungannya, ataukah hitungannya bulan, ataukah hitungannya tahun, itu tidak bisa kita prediksi ya, Allah Ta'ala yang maha tahu ya. Kemudian hadis yang terkenal, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Kalau kita suka membantu orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kapanpun, dimanapun ya, pada saat kita melakukan bantuan, memberikan bantuan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan bantuan. Apakah orang lain yang kita bantu itu yang membalas, ataukah yang membalas adalah dari orang lain ataupun dari Allah Ta'ala langsung ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah teori ataupun kaidah yang sangat terkenal yang dirumuskan oleh para ulama dari sekian banyak hadis ya. Al jaza'u min jinsil amal. Ini kaidah yang rumusan ya dari banyak hadis dan menjadi rumus ataupun teori bagi kita semuanya dalam hidup kita ini. Bahwasanya balasan kita itu tergantung pada jenis amal kita sendiri. Di antara hadisnya rawahu Muslim ini ya, ada beberapa poin di sini. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu kesulitan, kesusahan yang dialami oleh orang lain, oleh orang mukmin di antara kesulitan yang ada di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Saat semua kita butuh pertolongan Allah Ta'ala, kalau orang ini suka memberikan pertolongan kepada orang lain di dunia, Allah akan memberikan perlindungan pada hari akhirat atau pada saat kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan yang sulit, memberikan kelonggaran kalau dalam berupa uang, hutang misalnya, dia berikan kelonggaran, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Jadi kita yang mendapatkan amanah-amanah di jabatan struktural, ataupun sebagian kita ada di jabatan publik misalnya ya, birokrasi, mari kita permudah urusan ya. Karena sebenarnya pemerintah itu kan tugasnya hanya dua saja. Yang pertama adalah memberikan pelayanan publik yang baik, yang kedua adalah menyediakan fasilitas publik, itu saja. Memberikan pelayanan yang baik ya. Jadi kenapa mereka harus dibayar padahal itu sudah tugasnya ya, sudah menjadi amanahnya ya. Jadi apalagi ada macam-macam lah di situ ya. Jadi kalau kita diberikan amanah di sektor publik, permudahlah ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit ya? Kalau rumus birokrasi kan dibalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah itu harusnya sudah dibuang jauh ya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seorang itu melakukan dosa kesalahan yang tidak di depan publik, itu urusan dia dengan Allah. Ada kisah begini ya. Satu saat Umar bin Khattab itu jalan-jalan, inspeksi lah, sidak, inspeksi mendadak di masyarakat. Kemudian dia curiga dengan satu rumah, kok rupanya rumah ini mencurigakan ya. Akhirnya tanpa izin kepada tuan rumah, Umar melewati tembok, naik kemudian masuk ke rumah itu. Dan ternyata di rumah itu memang ada suami istri yang bermaksiat ya. Diceritakan
Di antaranya dari riwayat menyebutkan minum minuman keras, teler bareng suami istri. Maka ditegur oleh Khalifah Umar, "Woi, kamu melakukan maksiat begini begitu." "Wahai Khalifah Amirul Mukminin ya, nanti dulu ya. Kami ini melakukan satu maksiat, satu pelanggaran, sementara Anda melakukan 3 pelanggaran." Wah, rupanya dia ulama lah ya. Tuan rumah ini faham ya. Kaget Khalifah Umar, "Iya. Kami melakukan satu saja, Anda melakukan 3 kesalahan." Apa itu? Yang pertama, Anda ini tatabul aurat, jadi tajassus ya, wala tajassasu ya. Anda ini memata-matai rumah kami dan itu enggak boleh. Wala tajassasu, tidak boleh memata-matai. Kemudian Anda ini masuk rumah tanpa izin. Nah, harusnya di surat An-Nur kan ada izin, harus ada izinnya. Kemudian Anda ini masuk rumah dengan tidak lewat pintu. Padahal Allah Ta'ala perintahkan wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari pintunya. Maka Umar akhirnya berdiam dan ya sudah, kalau demikian maka kalian harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau kembali dan esok harinya bermusyawarah dengan para sahabat yang senior ya, para sahabat menjadi penasihat beliau, di antaranya ada Ali dan lain-lain. Diceritakan tadi malam begini begitu. Khalifah Umar minta pertimbangan, bagaimana pendapat kalian kalau saya menyaksikan kemaksiatan tapi tidak ada saksinya, saya sendirian. Kata Ali bin Abi Thalib, harus ada saksi. Kalau Anda mau melakukan hukuman, harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi nggak bisa dilakukan hukuman. Jadi ini pelajaran bagi kita ya, bahasanya dalam hal ini kaitannya dengan satrul aurah, menutup aib itu ada ruangnya ya. Kemudian Imam Ghazali dari kisah itu memberikan sebuah kesimpulan, kalau ada orang-orang tertentu yang melakukan kemaksiatan tertutup, tidak di ruang publik, maka itu berbeda perlakuannya dengan ingkarul mungkar yang dilakukan oleh personal di ruang publik yang terbuka. Kalau dia sendirian yang tidak orang lain itu tahu, maka itu rahasia dia dengan Allah Ta'ala. Sudah, kita berikan mungkin nasihat atau ini ya, kemudian dia bertaubat, itu tetap ya. Tetapi untuk sanksi, nah itu perlu ada proses yang ada saksinya tadi ya. Jadi intinya harus kita saling menutup aib. Walaupun ada masalah pada anggota-anggota kita, maka diilas dengan diterapi dengan sebaik-baiknya. Porsinya, syuruknya, pembahasannya itu secara tepat ya, supaya aibnya tidak kesana kemari ya. Orang yang tidak berkompeten akhirnya tahu dengan kekurangan saudaranya itu kan tidak ahsan. Baik, kemudian yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Tadi sudah kita singgung hadisnya. Kemudian ada riwayat ya. Sebagian menyebutkan ini hadis Nabawi, tetapi sebagian lain mengatakan ini perkataan Abu Darda. Tapi kalimat ini masyhur ya. Al-birru la yabla. Kebaikan tidak akan usang, tidak akan pernah sirna. Wal itsmu la yunsa. Dosa juga tidak akan terlupakan. Wad-dayyanu la yanam. Hakim Allah Ta'ala tidak pernah tidur. Fakun kama syi'ta. Silahkan kamu perbuat apa yang kau kehendaki. Kama tadinu tudanu. Maka sebagaimana engkau melakukan sesuatu, seperti itulah yang akan kamu dapatkan perlakuan dari orang lain. Terutama kalimat terakhir ini yang sangat populer ya. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan sesuatu, kamu akan diperlakukan orang lain. Kalau melakukan kebaikan, investasi kebaikan, kamu suka melakukan kebaikan, menolong orang lain, maka kamu akan ditolong oleh orang lain. Kalau kamu kebalikannya, suka membuli orang lain, suka mengungkap aibnya, kamu akan diungkap aibnya juga. Nah, dulu ceritanya ada 2 orang ya, bapak sama anaknya yang pulang dari ibadah haji. Kemudian dalam rombongan, bapak sama anak ini istirahat, rombongannya sudah berlalu ya. Terus bapaknya minta izin untuk ya ada keperluan ya, ditunggu oleh anaknya. Kemudian setelah itu anaknya membopong ya, mungkin bapaknya kecapean, dibopong, digendong oleh anaknya. Saat digendong anaknya itu bapaknya menangis, meneteskan air mata sampai ya air matanya menetes ke putranya ini.
Kemudian anaknya bilang begini, wahai ayahku, Anda nggak perlu menangis, saya nggak merasa berat menggendong ayah, ini biasa saja ya. Kata ayahnya begini, saya menangis bukan karena kasihan pada kamu, tapi saya terharu karena di tempat ini dulu saya pernah menggendong ayah saya, sehingga saya dibalas oleh kamu saat ini menggendongku. Jadi rupanya itu ya, amal-amal baik yang pernah kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala lewat ya orang yang ya mungkin anak-anak kita atau mungkin oleh istri kita ya, itu akan memantul lah apa-apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Sehingga kita kalau melakukan kebaikan insya Allah akan ada balasannya, insya Allah. Nah, ini ada hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim ya, hadis yang sangat terkenal juga. Sebagai peringatan ya, walaupun insya Allah sebagian kita sudah paham, tapi untuk mengetuk kepedulian kita ya, karena banyak di antara kita itu yang bisa bersyukur ataupun dekat Allah Ta'ala pada saat kondisi prihatin, tapi kondisi ketika longgar itu lupa. Nah, ini kan nggak boleh ya. Allah mengatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalah Allah pada dalam kondisi yang bersenang-senang, dalam kondisi banyak nikmat, Allah akan menolongmu pada kondisi yang kamu membutuhkan pertolongannya, kondisi syiddah, kondisi musibah ya. Jadi satu saat ada berita Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu pulang dari Bahrain bersama rombongan membawa jizyah, upeti yang banyak ke Madinah. Nah, orang-orang Ansor dan para sahabat sudah tahu. Akhirnya mereka berpagi-pagi kumpul di Masjid Nabawi. Selesai sholat subuh mereka berkumpul. Dan Nabi mengatakan, saya kira berita tentang kedatangan Abu Ubaidah dan rombongan sudah kalian tahu. Abshiru wa amilu, bergembiralah dan berharap-haraplah. Nah, kemudian ada hadisnya ini, fa wallahi demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang ku khawatirkan atas kalian. Kalau kalian miskin sudah biasa, pada zaman fase Mekah itu sudah biasa, para sahabat disiksa ya karena mereka fakir, fuqara, masakin itu ya. Walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kalau dibentangkan, dibukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Futuhat, banyak sekali penaklukan, sehingga sudah antri. Jizyah itu kan dari kota atau negara-negara ditaklukkan yang mereka tidak mau masuk Islam tapi mengirimkan upeti ya, itu kompensasinya untuk keamanan. Jadi dibukakan segala macam pintu dunia. Kama busyutat alaman kana qablakum, sebagaimana dibukakan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana umat dulu juga berlomba-lomba mendapatkannya. Tapi apa dampaknya? Wa tuhlikakum kama ahlakathum, dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka sebelum kalian. Masya Allah, itulah fitnah dunia ya, fitnah dunia yang dulu sudah dialami oleh para sahabat ketika habis perang Hunain ya. Perang Hunain ini kan berurutan dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang Hunain bulan Syawalnya tahun yang sama. Kalau Fathu Mekah ada 10.000, tambahan 2.000 yang para mu'allaf itu ikut perang Hunain. Tapi setelah perang dapat ghanimah banyak, Nabi memberikan kepada para mu'allaf yang 2.000 tadi. Sehingga 10.000 orang itu ya dalam tanda kutip ngaplo ya, kecewa, terutama orang-orang Ansor. Nah, itu coba kita bayangkan ya, keimanan para sahabat levelnya yang luar biasa itu ada sisi manusiawinya. Walaupun itu tidak mengurangi ya posisi mereka, derajat mereka, khairu ummah itu tetap. Tapi ada pembelajaran bagi kita, kondisi-kondisi para kader dakwah itu mengalami hal seperti itu. Silakan 1-2 hari kecewa, 3 hari 1 bulan, monggo, tapi jangan terus menerus. Kalau kecewanya terus menerus itu tidak wajar ya. Tetap harus kita obati dan kita kembalikan kepada masalah ridho ya, kepada takdir ya. Nah, Ramadan ini bulan yang penuh dengan empati yang bisa disebut syahrul jud wal muwasah. Bulan yang penuh dengan kedermawanan, bulan memberi dan bulan yang bermurah tangan, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Sehingga
Dapat dikatakan bahwa bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk meningkatkan solidaritas sosialnya, memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan secara sukarela dengan landasan takwa. Ramadan ini menciptakan kultur gotong royong dan keceriaan dalam berbagi, dan Ramadan adalah tarbiyah kepada kita semuanya untuk bersedekah, madrasah efektif untuk menyapa yang kurang beruntung. Kemudian Ramadan ini memiliki semangat yang positif kepada kita semuanya, memberikan semangat positif. Ada semangat memberi, mencintai, kemudian kepedulian. Dan pada saat kita memberikan kepada orang lain, maka saat itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan ya, kenyamanan ya. Ada kisah nyata itu ya, seorang guru besar, profesor, tidak disebutkan namanya, satu saat mampir di toko yang jual daging. Kemudian ada ibu-ibu tua yang mengais-ngais di tong sampah gitu ya. Terus disapa, "Bu, mencari apa panjenengan?" "Ya, saya mencari daging, ya, sisa-sisa barangkali ada untuk anak saya." Kata profesor, "Panjenengan nggak usah mengais-ngais, saya sudah sampaikan ya kepada penjual daging, panjenengan bisa datang ke sini setiap pekan. Sudah saya jatah, 1 pekan 1 apa 2 kilo, monggo panjenengan sudah saya bayar, silahkan." Betapa gembiranya ibu ini ya, luar biasa, senangnya luar biasa. Dan profesor itu senangnya, bahagianya luar biasa. Ketika dia pulang itu disapa istrinya, "Ada apa Pak kok mesam-mesem gitu ya?" Nah, diceritakan begini begitu ya. Nah kemudian dia diingatkan ada jadwal operasi jantung, saat itu ke luar negeri, orang kaya. Ya karena sudah dijadwal, sudah pesen tiket dan sebagainya ke sana. Tapi ketika mau dioperasi, diperiksa, dicek di lab itu normal semua, Masya Allah. Yang sebelumnya itu mengalami hambatan ya, ada persoalan di pembuluh darah dan lainnya, itu ternyata dicek normal semua sampai dokter-dokternya heran. "Anda apa yang Anda lakukan?" Nah, diceritakan begini begitu ya. Jadi dokternya mengatakan ya karena Anda telah melakukan kebaikan pada orang lain, Anda bahagia. Bahagianya itu secara fisik berdampak kepada batinnya. Sehat fisiknya maka sehat batinnya. Nah itulah rumusnya ya. Kalau kita membahagiakan orang lain, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, Nabi kita itu teladan luar biasa ya. Beliau punya semangat saat Ramadan itu, kedermawanannya melebihi daripada angin yang berhembus. Minarihil mursalah ya. Kebaikannya di luar Ramadan banyak, tapi ketika masuk Ramadan itu lebih daripada angin yang berhembus. Nah, di Ramadan ada sebuah tradisi yang bagus ya, manfaat toroso iman. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa? Kalau kita takjil ya, takjil itu mempercepat. Ya, biasanya kalau takjil itu snack, kalau iftar itu makan besar. Sebenarnya nggak ada bedanya. Takjil itu adalah mempercepat proses untuk makan. Yang dimakan pertama kali oleh orang puasa itu ya, takjil. Kalau orang yang memberikan buka puasa pada orang lain, maka dia mendapat pahala sebagaimana yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tradisi kita ya. Ini perlu kita lanjutkan, baik itu secara pribadi ataupun kolektif, monggo silahkan. Nah bahkan para sahabat dan salafus saleh kita dulu kebiasaan untuk mengeluarkan zakat mal, bukan zakat fitrah ya, tapi zakat mal itu justru di bulan Sya'ban. Mereka di samping fokus ke Al-Quran untuk ditilawah, mereka juga mengeluarkan zakatnya itu di bulan Sya'ban. Untuk apa? Supaya orang-orang mustahik, fuqara masakin itu di bulan Ramadan menjadi kaya, mampu, punya uang sehingga fokus untuk ibadah. Tidak disibukkan dengan mencari nafkah untuk orang-orang miskin ini. Nah, tapi kalau di kita mencari atau mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan ya, nggak apa-apa ya, boleh saja. Nah ada contoh dari seorang alim ya, ini gurunya Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Muhammad ibnu Abi Sulaiman. Beliau imam besar, mufti di Kufah sana, guru Abu Hanifah. Beliau dzatunya muttasi'ah, punya kekayaan yang luar biasa luasnya. Wa annahu kana yufattiru fi syahr Ramadan 500 insan, memberikan buka puasa ke 500 orang setiap harinya. Wa annahu kana yu'tihim ba'dal id likulli wahidin 100 dirham. Satu orang dikasih THR 100 dirham. Masya Allah ya.
berapa? 100 dirham kali 500 ini, Masya Allah, luar biasa ya. Itulah kedermawanan Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, dengan apa kita peduli? Banyak sekali ya. Tidak hanya berupa uang ya. Karena Nabi kita ini diutuskan rahmah ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang menjadi tagline kita. Kita mengusung tema Islam rahmatan lil alamin. Nabi kita itu rahmat lil alamin. Lil muslimin wa ghairihim. Untuk muslim dan yang lainnya, bukan hanya untuk muslim saja, tapi untuk semuanya. Maka kita pun juga demikian, menyebarkan kepedulian kita adalah dengan apapun potensi yang kita miliki berupa ilmu, apakah ilmu agama ataupun ilmu umum, ilmu dunia tidak ada masalah. Yang penting kita punya kemampuan, pengetahuan, kita share kemampuan kepada orang lain. Yang banyak ini berupa materi, harta, kekayaan, kemudian berupa tenaga, keahlian, silahkan, berupa partisipasi sosial, kemudian partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang dulu kisah yang sangat masyhur ketika renovasi Ka'bah selesai ya, pada zaman jahiliyah itu, ketika usia Nabi umur 35 tahun, dan mereka konflik antara orang-orang Quraisy ini, siapa yang mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka diskusinya kurang lebih 5 hari nggak selesai-selesai. Akhirnya pada hari kelima itu ada yang mengusulkan, kita berikan keputusan ini kepada orang yang pertama masuk Masjidil Haram pada hari itu. Nah, ternyata Allah mentakdirkan Nabi Muhammad yang pertama kali masuk, maka beliau membuat sebuah keputusan, membeber sorbannya, kemudian masing-masing kepala suku memegang ujung-ujung jubah atau sorban ini, dan beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, diangkat bersama-sama. Ketika dekat dengan pojok Hajar Aswad, beliau mengambil dengan tangan yang mulia, dikembalikan kepada tempat semula. Akhirnya mereka ridho ya dengan Nabi, dan saat itu Nabi mendapat julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi kita perlu ya dengan ide-ide cemerlang dalam proses pengambilan keputusan berkiprah di masyarakat ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya sikap yang baik. Tidak mengganggu lah, istilahnya nggak ngisruh ya, tidak mengganggu ketertiban ya, tradisi budaya di masyarakat kan ada. Kalau ada kebatilan atau kemungkaran kita cegah dengan cara yang ahsan, yang tepat, yang bijak ya. Tidak boleh gerusa-gerusu ya, karena kalau mencegah kemungkaran dan menimbulkan kemungkaran lebih berat, itu tidak boleh ya, kaidahnya kan begitu. Nah, Nabi memberikan poin seperti ini ya, untuk variasi kita ya dalam memberikan sodakoh, bukan hanya berupa uang. Ala kulli muslimin sodakoh, setiap muslim itu harus bersedekah. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid, wahai Rasulullah, Nabi Allah, kalau dia tidak menemukan sesuatu bagaimana? Maka Nabi mengatakan ya'malu biyadihi, dia berbuat dengan tangannya. Fa'infa'u nafsahu wa yatasaddaqu, dia memberikan manfaat, kemudian itulah sedekah. Fa ilam yajid, kalau tidak mampu, tidak menemukan bagaimana? Kata Nabi, yu'inu dzal haja al malhuf, dia menolong kebutuhan orang yang mendesak. Kemudian fa ilam yajid, kalau tidak mampu bagaimana? Kalau dia tidak menemukan, fal ya'mal bil ma'ruf al yumsik anisyarri, hendaklah dia berbuat baik, menahan diri dari keburukan. Fa innaha lau sedekah, itulah sedekahnya. Jadi menahan diri dari yang sesuatu yang mengacaukan itu adalah berupa kebaikan dan sedekah ya. Dulu ada ketika turun ayat-ayat tentang masalah sedekah, itu sebagian sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, Rasulullah, kami enggak punya uang, enggak punya harta. Maka di antara mereka disuruh untuk yuhamilu ala dhuhurihim, mereka membawakan ya, memikul beban, menggotong ya, untuk ya dengan tenaga-tenaga mereka ya. Itulah sedekah ya. Saya sering katakan kepada para jamaah ya, di masjid atau di kajian-kajian yang saya isi itu ya, nanti di akhirat siapa tahu yang masuk surga lebih dulu bukan kiainya, bukan pematerinya, tetapi yang lebih masuk surga dulu itu adalah orang-orang yang membantu secara teknis, yang menyiapkan laptopnya, yang menyiapkan LCD-nya, menyiapkan ruangannya. Kenapa demikian? Karena mereka ini lebih ikhlas.
Yang membantu secara teknis itu lebih ikhlas, tidak ada pamrih. Sedangkan mungkin pematerinya ada unsur-unsur, ya mungkin ada riaknya, ada unsur sum'ahnya, ada unsur ya tarofuknya, atau mungkin lebih merasa lebih tinggi dari yang lain, itu akan bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala dari amal kebaikan yang dilakukan. Nah, jadi semua bisa berkontribusi ya dalam amal kebaikan sesedikit apapun ya. Ini ada beberapa hadis ya, saya belum sempat menerjemahkan tapi saya simpulkan saja ya. Ada beberapa hadis. Kalau hadis Nabi kan mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Awaluha yang paling tinggi itu adalah kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang paling bawah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya syu'batun minal iman, rasa malu adalah bagian salah satu cabang keimanan. Nah, ternyata jamaah sekalian, kalau saya lihat di sini ya, yang namanya menyingkirkan gangguan dari tengah jalan ini luar biasa nih. Nabi mengatakan ini. Laqad ra'aitu rajulan fil jannah, aku melihat seorang di surga. Fi syajaratin qata'aha min tariqil muslimin. Dia masuk surga gara-gara menyingkirkan pohon. Dia potong pohon karena mengganggu jalan kaum muslimin. Masya Allah. Hanya memotong pohon yang mengganggu perjalanan kaum muslimin itu menyebabkan dia masuk surga. Kemudian ada lagi ya, marra rajulun bihusni syajaratin ala dhuhri thoriq, seseorang lewat ada dahan pohon yang melintang di jalan, kemudian dia mengatakan wallahi la anihanna hadza anil muslimin, aku akan menyingkirkan dari kaum muslimin la yu'dim, supaya tidak mengganggu mereka. Fadakhalal jannah, orang itu masuk surga. Ini hadisnya Muslim semua ya, jadi sahih semua. Yang satu, kemudian ini riwayat Abu Dawud yang kedua. Kemudian ada lagi seorang yang juga menyingkirkan dahan ya, duri dari jalan, kemudian dia memotongnya ya dari tengah jalan tersebut dan menyingkirkan, dia bersyukur bahwa adalah fa'adkhalahul jannah, Allah memasukkan orang ini ke surga. Kemudian juga ada lagi uridat alayya a'malu ummati, ditunjukkan kepadaku amal-amal umatku, hasanaha wa sayyi'aha, yang baik ataupun yang buruk. Fawajatu fi mahasini a'malihim, saya temukan pada kebaikan amal-amal mereka al-adza yumatu anit thoriq, gangguan yang disingkirkan dari jalan itu yang mahasin ya, amal yang terbaik. Wawajatu fi masawi a'malihim, dan saya temukan yang paling buruk amal mereka annakhomatu takunu fil masjid, yaitu dahak yang ada di masjid, la tudfanu, yang tidak dibenamkan, tidak dikubur ya, tidak ditimbun. Nah, mungkin kalau masjid dulu kan masih berupa pasir ya, jadi ada kotoran di masjid tapi tidak ditimbun, itu masawi'u amal, amal yang buruk. Nah, ini kan amal-amal yang juga sederhana ya, tetapi Masya Allah luar biasa. Ada hadis atau ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud ya. Jadi satu saat Nabi Sulaiman bersama dengan timnya ya, insya Allah sebentar lagi saya tutup ya, itu beliau kan punya kendaraan ya, kendaraan angin. Nabi Sulaiman ini pernah sebelumnya itu punya kendaraan kuda-kuda yang bagus. Tapi satu saat kuda-kudanya ini membuat beliau lalai dari ibadah, sehingga akhirnya disembelih kuda-kudanya itu. Allah mengganti kendaraannya dengan angin, lebih bagus, lebih cepat dan prestisius lah ya. Kemudian pada saat Nabi Sulaiman itu, beliau ini punya rumah, disebutkan di riwayat itu ada 1000 rumah, 1000 istana, yang mulai dari yang paling bagus istana kaca sampai istana yang berupa besi-besi ya, jadi macam-macam. Kemudian satu saat beliau mengendarai angin, inspeksi kepada umatnya saat itu, ada petani yang ada di bawah yang mengatakan, betapa mulianya keluarga besar Nabi Daud alaihissalam ya. Nabi Sulaiman kan putranya Nabi Daud. Maka terdengar oleh angin dan diinformasikan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman turun dari atas angin itu dan ke bawah dan menegur kepada orang ini, kepada petani itu ya. Apa yang Anda katakan begini begitu ya. Kata Nabi Sulaiman, la tasbihatun wahidan makbulatun indallah khairun mimma utiya alu Dawud. Satu tasbih yang makbul di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik
daripada apa yang diberikan kepada keluarga besarnya Nabi Daud alaihissalam. Satu tasbih saja yang Allah terima itu jauh lebih baik daripada sekian banyak kekayaan yang diberikan kepada Nabi Daud dan keluarganya. Jadi inilah cuma sekalian ya, kita tidak boleh meremehkan kebaikan seremeh apapun. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah meremehkan kebaikan yang sekecil apapun, walau antal akhauka biwajhin thalik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tabassumuka fi wajhika shadaqah, senyumanmu di depan saudaramu adalah berupa sedekah. Ini artinya apa? Kita tidak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Yang penting orang itu tidak melihat pada jabatan, tidak melihat titel kita, tidak melihat rumah kita, tidak melihat fasilitas yang kita miliki. Yang mereka lihat adalah sejauh mana kita memberikan kontribusi atau manfaat kepada masyarakat. Oh, dia suka berbagi, suka bersedekah, itu yang mereka harapkan, yang mereka lihat itu dari situnya, outputnya, bukan semata-mata fasilitas yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini, memberikan banyak sekali kesempatan pada kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan di tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sekedar pengingat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada banyak kekhilafan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.